Halo, selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai, melindungi dan membimbing kita hingga kita masih ada sebagaimana kita ada, dan sampai saat ini semuanya bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kesempatan kali ini saya bersama teman saya Nutilas Manimbo, kami selaku mahasiswa Universitas Tiga Nusantara Kupang, dan kesempatan ini pun kami berada di Bukit Cinta Kota Kupang, dan di saat ini kami akan membuat salah satu cerita atau kami akan belajar sharing bersama lewat sharing firman Tuhan bersama. Dan sebelum itu teman saya Nutiles akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang saya akan, dan selanjutnya saya akan membagikan berkat buat kita semua. Oke. Salam, kita baca firman Tuhan sama-sama. Yakobus 3 ayat 5, bunyi firman Tuhan demikian. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat mencegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai seluruh tubuh dan menjalankan ronda kehidupan kita, sedang ia sendiri dijalankan oleh api neraka. Oke, baik. Demikian. Haleluya. Saya akan coba membagikan atau menjelaskan sedikit dari firman Tuhan ini, ya, menurut saya bahkan di ayat yang kelima, demikian juga lidah walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh. Artinya lidah kita ini adalah suatu anggota tubuh yang paling terkecil, namun dia bisa membinasakan tubuh kita. Contohnya dia bisa sebut kata yang tidak dibilang, atau dia sebut kata-kata yang tidak baik. Itu artinya dia sudah mulai membinasakan kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan ini, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah kita ini sangat kecil, tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang sangat besar, yang luar biasa. Dan bahkan kita sebagai manusia, kita melihat bahwa dan kita menyadari bahwa lidah kita ini sangat kecil, ya, anggota tubuh yang paling terkecil yang Tuhan berikan. Dan tapi ya, kita kadang tidak bisa mengendalikan perkataan kita melalui bibir kita ini. Bahkan lidah ini pun adalah api. Nah, lidah ini pun adalah api, ibaratnya seperti salah satu korek api. Walaupun cuma satu saja, namun dia bisa membakar hutan yang sangat besar, hutan yang lebat, hutan yang luas. Bahkan dia bisa membakar setiap hutan yang luas, dan setiap isi hutan itu, contohnya seperti hewan-hewan pun akan mengikut terbakar. Karena apa? Api itu sangat panas, bahkan tidak ada suatu pun dan tidak ada satu pun yang bisa mengalahkannya. Bahkan demikian juga lidah kita ini. Lidah kita ini pun, kita sebagai manusia kita harus jaga. Artinya kita harus benar-benar waspada dalam setiap ucapan kita yang kita keluarkan, hingga benar-benar ucapan kita keluarkan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, terutama diri kita sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman, yang di sore hari ini saya akan memberikan satu contoh bahwa hidup kita di hari-hari ini sebagai air di dalam daun talas, dan bahkan hidup kita ini diombang-ambingkan sebagai air yang kita taruh di air talas atau air keladi. Bahkan
Jika kita taruh air di air talas atau air kelad itu, kita jalan pun dia miring namun tidak jatuh. Demikian juga hidup kita saat ini. Hidup kita saat ini sudah mulai kita berjalan dengan diombang-ambingkan. Kita dengar di sini di sana ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian juga kita harus menjaga-jaga. Nah, apa sebabnya kita harus menjaga-jaga dalam setiap ucapan kita, sehingga hidup kita hari-hari ini yang diombang-ambingkan oleh dunia, kita harus semakin menjaga setiap ucapan kita, mulai dari lidah, dari bibir, mulut kita ini, supaya benar-benar apa yang kita ucapkan itu membawa berkat bagi setiap orang, bahkan terutama dalam pribadi kita sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingatkan bagi kita semua bahwa di hari-hari ini kita harus waspada dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa kita ini masih muda. Bahkan jangan kita pikir bahwa saya masih umur begini, saya masih umur 18 tahun, saya masih umur 17 tahun, saya begini-begini dulu, nanti kalau sudah tua baru saya melayani Tuhan. Jangan teman-teman, jangan. Harusnya mulai dari sekarang ini kita belajar. Saya juga belajar, teman saya juga belajar. Kami sama-sama belajar. Bahkan saya ingatkan dan saya sarankan bagi teman-teman supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Karena apa? Kita masuk surga itu adalah tiketnya, itu adalah firman Tuhan. Jika kita tahu firman Tuhan, maka kita yakin dan percaya kita akan tembus ke surga. Karena apa? Firman Tuhan ini adalah tiket untuk menuju surga. Bahkan teman-teman, di hari-hari ini pun kita sadar bahwa yang sangat kita sebagai orang muda ini, kadang kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa membuat Tuhan marah. Tapi kita percaya, dan saya percaya teman-teman, Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah menjauhkan kita. Tetapi jika kita semakin dekat, dan jika hari ini kita membuat salah atau berdosa, dan kita datang kepada Tuhan dan minta maaf dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak tuli teman-teman. Tuhan itu setia mendengar anak-anaknya yang selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, bahwa firman ini sangat jelas dan cukup jelas bagi saya dan saudara, bahwa lidah kita ini benar-benar kita harus jaga. Karena kita percaya, kita menyadari bahwa lidah kita ini sangat kecil dan paling terkecil di anggota tubuh kita teman-teman. Tapi dia bisa mengendalikan tubuh kita yang besar ini teman-teman. Sehingga jika bibir kita mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak baik, atau yang mengucapkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu adalah salah satu yang tidak menjamin kita masuk surga teman-teman. Sehingga biarlah firman Tuhan ini kita pegang, dan setiap hari kita belajar dan belajar semakin lagi belajar, sehingga setiap hari kita dibekali oleh firman Tuhan, dan sehingga supaya kita lebih mengerti lagi firman Tuhan itu, maksud Tuhan itu dalam hidup kita itu seperti apa. Oleh sebab itu saya mengajak kita sebagai teman-teman, sebagai orang muda yang percaya kepada Tuhan, kita setiap hari atau setiap kali kita harus mengingat Tuhan dan baca firman Tuhan untuk coba merenungkan. Bahkan saya, teman-teman saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, teman saya juga belajar, saya juga belajar. Bahkan saya mengajak teman-teman saya juga, kita harus semua belajar untuk bagaimana membangunkan komitmen dengan Tuhan sebagai orang muda itu. Karena kita percaya bahwa kita orang muda itu adalah tulang punggung gereja. Bagaimana cara hidup kita untuk menjadi tulang punggung gereja? Dalam kehidupan kita itu, hidup kita itu sebagai suatu pelita yang begitu menyala, walaupun menyala itu tidak bisa menerangi satu kota atau satu kabupaten. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa hidup kita itu sebagai pelita itu sudah menjamin kita. Yang penting kita bisa menerangi setiap teman-teman kita yang ada, yang sebelum mengenal firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita jadi pelita itu untuk menerangi. Contohnya saya menerangi teman saya, untuk saya bisa menarik dia, atau saya bisa bersaksi sama dia, begini firman Tuhan, begini firman Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara,
dari situ pun kita akan mulai mengerti dalam firman Tuhan. Jangankan kita sebagai orang muda kita melihat dari ego kita, gaya kita, jangan. Karena apa? Masuk surga itu tidak punya gaya yang luar biasa, teman-teman. Masuk surga itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tapi kita harus belajar bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cara kita masuk surga. Dan firman Tuhan yang tadi teman saya sudah membacakan di dalam Yakobus 3 ayat 5 dan 6 itu sudah jelas, teman-teman. Bahkan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Lidah ini sangat kecil, teman-teman, kalau mau dibilang, tapi dia bisa mengendalikan setiap kehidupan kita ini, teman-teman. Bahkan lidah ini sebagai api, yang tadi saya sudah bilang bahwa api itu misalkan satu korek saja, korek api. Jika saat ini kita nyalakan, baru kita kasih di hutan, bahkan hutan itu akan lenyap, teman-teman. Hutan itu akan hancur, bahkan semua dalam isi hutan itu akan lenyap, entah dari hewan apapun, ternak yang melata pun semua akan lenyap. Demikian juga saya sarankan bagi teman-teman supaya kita sama-sama belajar kasih Tuhan, bagaimana kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, mungkin saya tidak panjang berbicara. Sekian dari saya, dan yang terakhir yang saya mau bilang, kita tetap semangat. Saya mengajak teman-teman untuk kita semangat